Halo Make Some Noise. Ketemu lagi bareng gue di konten Potamu, podcast tanpa muka. Sekarang udah gak kerasa. Emang kalau opening lah gitu lah. Ganggu opening bangsat. Ya emang opening gue kayak gitu sebisa mungkin lah. Oke, orang pakai bahasa Indonesia. Indonesia aja, Indonesia. Nah, diam goblok. Nah sekarang itu udah episode kelima ya guys. Udah nggak kerasa banget. Kita sekarang udah di episode kelima, episode dimana bener-bener agak sedikit berbeda karena memang ini sedikit ada materi yang kita persiapkan dan memang ini bintang tamunya langsung yang request pengen membahas sesuatu yang telah dia siapkan. Makanya untuk di episode kelima ini mungkin yang akan membawa alur ceritanya dari dia lah. Oke, sambut welcome Rais Mail. Yo. Gimana Is, kabar Is? Sehat Is? Sehat Cel. Alhamdulillah sehat. Gimana Cel kabar? Minumlah. Gua kabar sehat. Cuman lagi bimbang sekarang Is, lagi dilema. Sebelum masuk materi kita bahas tentang kebimbangan gue lah ya. Jadi gua tuh sekarang lagi bimbang Is. Dimana gua tuh dihadapkan sama dua pilihan antara gua harus kerja di Sukabumi atau kerja di Jakarta. Waduh, berat sih. Emang kenapa tuh? Nah, gua minta saran ke lu deh. Kira-kira kalau menurut lu lebih baik gua kerja di Sukabumi dengan keadaan ya menurut gua akan terlalu monoton ya karena gua udah lama di Sukabumi, atau gua mending ngambil kerjaan di Jakarta dengan potensi karir bisa berkembang tapi memang harus melewati banyak kesulitan. Menurut lu mending di mana gua? Ada satu lagi. Mending gak kerja Cel. Goblok. Ini bagian komedi. Enggak. Ini serius gimana menurut lu cara pandang lu? Secara kan lu di dunia kerja udah lumayan lah, udah bisa diperhitungkan udah sebagai supervisor ya. Gimana menurut lu? Ya tergantung kondisi. Kalau misalkan memang drivernya cuan atau duit, ya yang paling gede lah yang dicari. Oh, pilih tempat kerjaan di mana yang menghasilkan uang lebih banyak gitu. Tapi kan memang kalau segi nominal uang ya bisa dibilang memang Jakarta sih pasti lebih besar kan, lebih worth it lah ibaratnya. Cuman memang di sana pun nggak segampang hidup di Sukabumi gitu Is. Gue kan kalau di Sukabumi lapar atau apapun ya tinggal makan aja ke rumah. Tapi kan kalau misalkan di Jakarta, jadi pasti Jakarta miskin. Iya asli gue miskin banget sumpah di Jakarta tuh. Waduh, sebenarnya gini ya, sama aja sih, tergantung kesiapan kita ya. Kalau misalkan kita udah siap untuk kerja di luar kota, siap mental dan siap semuanya, itu akan sama aja kayak di kota kita lahir gitu maksudnya. Jadi di Jakarta kalau misalkan memang persiapannya udah mateng ya sama aja kayak di Sukabumi ya. Betul, sama aja nggak bakal ada hambatan kecuali kalau lo miskin. Nah itu gue lagi kondisi miskin banget sekarang. Miskin. Sulit itu Cel. Ya udah langsung aja deh masuk ke materi aja deh Is. Di sini lu pengen ngomongin apaan sih? Nggak ngomongin, cuman apa ya? Resah. Keresahan di mana keresahan itu muncul di mana ketika kita masuk di umur 25, bener enggak sih? Sekarang gua mau nanya nih, di umur 25 lu udah dapat apa dan udah jadi apa? Wajir, pertanyaannya. Berbobot coy. Masalahnya gua belum di umur 25, Is. Maju ke 25, 24 gua. Oke, mendekati kan? Nah, sekarang apa yang lo udah dapat di umur 24? Hutang banyak. Di umur 24 malah hutang banyak Is gua. Seriusan ini. Lu juga udah tahu lah maksudnya apa sih kendala yang sekarang gua lagi alamin ya tentang masalah hutang itu sih. Tapi di sisi positifnya adalah ketika memang gua melakukan kesalahan itu, hutang itu, banyak hikmah dan pelajaran hidup berharga yang memang saat ini gue syukurin gitu. Kayak misalkan gue jadi berani merantau ke Jakarta, gue ketemu orang-orang pinter di Jakarta yang memang secara pemikirannya gue salut banget gitu sama circle gue yang di Jakarta, emang pada pinter-pinter sih orangnya. Terus yang ketiga adalah hikmah bergabungnya gue di dunia stand up. Wah, gila. Meskipun masih belajar, masih merangkak dan belum ya
belum terlalu gabung-gabung banget. Jadi kan kalau untuk anak yang baru itu ya masih ada masa percobaan lah sebelum masuk komunitas yang benernya gitu. Nah dari ruang lingkup stand up itu gue jadi ketemu sama senior-senior stand up yang benar-benar ngubah cara pandang gue tentang sebuah keresahan yang memang bisa bisa di sharing lewat komedi kayak gitu sih. Itu sih wis umur 24 gue. Kalau lu umur 24 apa nih yang udah 24? dapat? Wah, masih belum banyak sih ya. Soalnya apa ya, banyak banget target dan impian atau cita-cita yang emang masih belum terkejar lah. Cuman basically Anjing. alhamdulillahnya sekarang masih benar-benar bersyukur apa yang udah gue dapet, apa yang udah gue raih dari hasil kerja keras ya, terutama alhamdulillah sih step by stepnya semuanya terplanning dengan baik, tercapai dengan baik. Tapi kita kan ngomongin di umur 25 ya. Iya. Umur 25 itu gue tahun depan kayaknya 25. Cuman ini gue ngutip dari Vice ID. Itu tuh dia punya panduan cara menghadapi keresahan atau rasa gelisah di umur 25. Cel. Oh Gitu. jadi udah terplanning gitu ya? Bukan terplanning, cuman mungkin mereka riset di beberapa orang gitu, Bahwa tentang di umur kegelisahan. 25 itu akan menemukan kegelisahan gitu ya? Betul. Contohnya kayak gue lah, misalkan di umur 25 gue sih punya target kayak nikah, kayak hidup yang udah benar-benar pure hidup lah. Sekarang belum benar-benar hidup ya. Sekarang masih rombang-ambing. Oh lu sudah menargetkan di umur 25 itu lu pengen nikah? Betul. Pengen nikah. Tapi Emang? cewek gue nggak mau nikah. Enggak, yang pengen gua tanyain adalah parameter sehidup-hidupnya tuh kayak apa? Emang begitu lo nikah itu sudah menandakan bahwa lo benar-benar memulai kehidupan yang lebih layak dibanding sebelum nikah apa kayak gimana? Bisa dibilang kayak gitu. Cuman kayaknya kalau dari sudut pandang gue nih ya, kalau misalkan kita udah nikah itu tuh kayak benar-benar kita ngulang dari awal, dari nol. Maksudnya kehidupan yang sehari-harinya kita belum pernah kita lakuin ketika nanti berkeluarga, kayaknya itu pasti benar-benar jadi start awal juga. Entah gue ke depannya akan seperti apa atau mau bagaimana, itu benar-benar jadi start awal sih kalau gue. Oh iya, lu udah apa ya, udah ngelihat sampai ke gimana nanti umur 25 ya. Iya. Enak banget lu ngopi lu. Iya. umur 25 gua enggak pernah enggak pernah sampai mikir ke sana. Memang Pasti sih soalnya pendek kan. enggak bukan gitu. Masalahnya gini, setiap mindset orang kan memang berbeda-beda. Nah, gua pribadi itu lebih cenderung ke apa yang gua lakuin hari ini. Gitu, gue tuh nggak pernah mikirin kayak besok mau kayak gimana, lusa mau kayak gimana. Yang penting hari ini gue melewati hari-hari itu dengan menyenangkan. Kalau udah lu jalanin aja gitu. Iya bener. Meskipun itu sebenarnya kadang emang mengakibatkan banyak hal buruk sih menurut gue. Contohnya gini, pada umur 23 tahun gue belum pernah memplanning ataupun mempersiapkan untuk menghadapi ketika gue nanti menginjak di umur 24. Okay. Terbukti dari ya kegagalan yang terjadi di umur 24 ini gitu. Pada umur 23 kan ya lo tahu sendiri lah, hidup gue maksudnya lumayan enak dan aman gitu. Kerja ya punya jabatan, gaji oke gitu, Makmur tinggal lah ya. makmur. Nah tapi di umur 24 gue malah melakukan kesalahan dengan bermain judi online lah ibaratnya. Sampai ini nggak bisa disensor ya, Tet. nggak bisa, orang-orang udah tahu kalau bahkan ada nih, gua bener terus story ini mau cerita. Gua kan komen di videonya salah satu YouTuber yang kebetulan mengundang Deddy Corbuzier buat podcast. Itu membicarakan tentang kegoblokan orang yang minjem duit buat judi online. Nah, gua tuh komen lah di situ. Gua komen bahwa gua sedang di fase itu, Om Ded, kata gua. Gua nggak pernah berpikir bahwa komentar gua tuh bakal banyak orang yang notice gitu, yang aware ke komentar gua. Ternyata banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Sampai akhirnya ada satu orang yang bilang kayak gini, "Bang, makasih ya." Terwakil. Iya, setelah gua denger
denger podcast lu yang nggak terlalu bagus itu tapi ngejelasin tentang apa yang lo rasain sekarang, ternyata masalah hidup gua nggak terlalu tinggi dibanding lu. Kayak gitu. Iya sekarang gua. Jatuhnya jadi adu nasib ya. Iya, dia ngeliat wah si Isal nasibnya lebih busuk nih daripada gua. Jadi dia lebih tenang sekarang. Nah kayak gitu, gue emang nggak pernah terplanning gitu sih. Oke. Lu kan tadi sempet bilang kayak ya lu sampai khawatir untuk nanti di umur 25 akan seperti apa gitu kan. Iya betul betul. Emang lu dari dulu memang selalu terkonsep kayak gitu hidup? Kayaknya itu terbentuk pas gua keluar SMA ya. Hal-hal yang kayak gitu yang benar-benar nanti kedepannya bakal kayak gimana. Jadi terkonsep kayak gitu tuh itu terbentuk pas gue keluar SMA dan mulai kerja sih. Itu sih start awalnya. Kayak gitu. Karena pas waktu dulu gue mikir kalau misalkan gue ngelakuin apapun atau apa aja yang emang gak ada hasilnya, itu kayak buang-buang waktu. Makanya lu pengen nge-planning. Betul. Jadi harus ada apa? Ada acuan. Ada acuan. Harus ada kelihatan hasilnya lah. Nah, untuk mencapai hasilnya itu tuh benar-benar planningnya dibuat gitu. Gitu sih. Selain nikah, tujuan lu di umur 25 ngapain Di lagi? umur 25 nikah, di umur 26 nikah lagi. Goblok. Goblok. Enggak. Ya, Oh yang pas istri pertama dicerain dulu. enggak lah. Suli Suli lu jangan mau dinikahin pasti Enggak, dicerain lagi. Enggak bakal nonton anjir. Oh gak bakal. Bukan nonton, Didengar. Kayak gitu. Gitu ya. Terus apa lagi yang lo baca di ini? Ini nih di Terus ID. kutipan yang tadi dia ada 5 kutipan ya, gue bacain satu-satu. Nih yang pertama, berhenti konsumsi konten bertema kesuksesan di usia muda. Lo setuju nggak Cil kalau misalkan kita benar-benar ini kan generasi sekarang tuh banyak banget yang atau mudah banget lah ngelihat cara orang-orang sukses, karena orang-orang sukses sekarang tuh mereka juga benar-benar apa namanya segampang itu gitu ngasih saran, ngasih apa motivasi buat generasi yang sekarang itu sukses. Nah lu setuju nggak dengan statement yang pertama ini, kayak berhenti konsumsi konten bertema kesuksesan di usia muda? Ini bebas kan ya, maksudnya Bebas, bebas tuh bebas. kita punya pandangan sendiri-sendiri gitu kan. Kalau gua sih nggak setuju ya, nggak setuju untuk total berhenti mengkonsumsi tayangan-tayangan apa sih, tayangan-tayangan kesuksesan di usia muda. Karena memang dari beberapa katakanlah dari beberapa video yang ditayangkan ataupun motivator sharing ke viewers gitu ya, ke penonton, kadang memang ada ininya ada gunanya juga gitu. Oke. Bagi gua pribadi itu kadang bisa membentuk motivasi yang lebih kenceng dibanding gua nggak nonton tayangan itu. Kadang Jadi trigger ya. iya bener. Soalnya gua pernah beberapa kali dalam misalkan gua ingin mencapai suatu tujuan, taruhlah pasti ini semua berbicara tentang ini ya, tentang apa sih, tentang keuangan lah ibaratnya kayak gitu. Ketika gua tidak terlalu terpacu untuk mencari uang yang lebih banyak, dan memang gua nyoba untuk nonton konten tentang kesuksesan di usia muda, itu memang memacu buat gue pribadi gitu. Jadi kayak numbuhin motivasi gua untuk gimana caranya agar bisa sukses di usia semuda mungkin. Kalau gua kayak gitu. Nah, lu sendiri gimana? Kalau gue kayaknya kurang setuju ya, karena sebenarnya gini, kalau gue ngerasa hidup di umur yang sekarang itu udah cukup lumayan gitu, problematikanya itu benar-benar cukup lumayan gitu. Kalau misalkan keseringan dan banyak banget asupan kayak konten-konten kesuksesan kayak gitu tuh, itu malah jadi kayak tekanan gitu nggak sih? Berarti lu bukan kurang setuju berarti ya. Kalau setuju, cuman yang nggak over banget. Nah, ada porsinya lah. Oh. Maksudnya ketika kita emang benar-benar ditimpa masalah terus dan tuntutannya harus sukses dan bla 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 bla,
tanpa adanya planning atau mungkin udah ada planning tapi memang masih perlahan-lahan lah gitu kan. Itu kayaknya bener-bener kayak nge-push banget kita buat bener-bener sukses itu gampang, tapi kan realitanya nggak segampang itu gitu. Dan kondisi pasti berbeda-beda ya kan. Gitu. Kalau gue sih gitu sih. Oke, yang kedua tadi apa statement yang kedua tuh? Oke, yang kedua ini nggak perlu hapus opini jelek yang kamu tulis di medsos beberapa tahun lalu. Wah, kalau ini sih setuju. Aing setuju. Kenapa lu setuju? Karena itu jadi portfolio sih. Karena kita bisa ngelihat bahwa contohnya gini deh. Lo pasti pernah foto alay yang bisa dibilang alay pada saat sekarang ya. Tapi kan pada masanya itu tuh benar-benar keren. Benar enggak? Kayak rambut Misalkan, emo ya kan. Gitu kan. Atau foto yang manyun-manyun ya kan? Gue nggak pernah sih, alhamdulillah. Kalau cowok tuh najis. Mau zaman apapun cowok manyun tuh najis Ya maksudnya kayak gitu lah. Kalau gue benar-benar setuju, itu benar-benar jadi portfolio buat gue juga dulu. Ternyata gue dulu benar-benar pernah ngikutin tren, meskipun pada saat ini itu terlihat benar-benar annoying lah, ganggu atau aneh gitu kan. Kalau gimana? Gue setuju, tapi dalam realita hidup gua nggak melakukan itu. Nggak melakukan itu tuh dalam artian gua selalu menghapus apa yang menurut gua jelek pada masa lampau. Kayak misalkan gua kan orangnya tuh gua sering contoh lah, jangan terlalu jauh ya, ngomongin beberapa bulan ke belakang lah. Awal-awal gua kayak memutuskan diri untuk bikin konten kayak gitu, nyoba-nyoba bikin konten. Itu kan konten pertama kan pasti jelek ya, karena memang ya sampai sekarang masih jelek sih ya, cuman agak mendingan lah. Nah, karena mic-nya 2. Ya bener mic-nya sekarang 2 guys. Nah, gua kadang memang menghapus beberapa konten gua yang menurut gua jelek banget gitu, karena harusnya tuh jangan dihapus, karena biar jadi parameter bahwa kita tuh ada perkembangan, harusnya ya kan. Cuman nggak tahu gua tuh nggak tahan sama komentar orang sih gitu. Kalau gua kadang kan mereka suka komentar, "Anjing ngapain sih?" bla 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 kayak gitu, dan pas gua lihat lagi, gua review emang apaan sih anjing. Nah, kayak gitu. Nah, gua hapus gitu. Tapi nggak semua ya, cuman beberapa yang menurut gua emang nggak bisa diselamatkan lah kayak gitu. Itu dari sudut pandang lo ya. Sudut pandang gue kayak gitu sih. Berarti next ya, yang ketiga. Ini yang ketiga, pas ketemu teman lama jangan buka obrolan dengan kalimat sombong ya sekarang. Nah, lo setuju nggak? Misalkan nih lu ketemu teman SMA atau SMP yang emang dulu tuh pernah deket banget lah, bestie lah. Nah sekarang karena emang udah jarang ketemu, terus biasanya kan orang-orang tuh kayak karena udah lama gitu kan gak ketemu, terus nggak main bareng, biasanya ada segelintiran orang yang memakai kata-kata kayak gini, sombong ya sekarang gitu. Gimana tuh? Ya sih, gue nggak setuju sih. Gak setuju, maksudnya gak setuju apa setuju? Gimana? Pas ketemu teman lama, jangan buka obrolan dengan kalimat sombong. Setuju. Kenapa tuh? Setuju, karena ya memang agak kurang juga ya kalau misalkan kita membuka obrolan dengan lu sombong ya sekarang. Karena kalau misalkan kita menggunakan kalimat itu seakan-akan kita tuh nggak, gimana gua ngomongnya susah ya. Saya minum dulu aja. Ya gua setuju, maksudnya setuju tuh dalam artian ya emang jangan membuka pertemuan dengan kalimat seperti itu, karena ya kita mesti sadar dan tahu sih setiap orang kan pasti punya kesibukan masing-masing. Betul. Dan itu pun berlaku buat kita loh. Cuman mungkin orang lain nggak pernah menggunakan kalimat itu. Sebenarnya kalau mereka punya hak untuk, atau memang mereka cenderung suka menggunakan kalimat seperti itu, ya mungkin bisa mereka gunain ke kita juga gitu. Karena gue juga nyadar sih jarang banget gue komunikasi sama teman-teman lama. Itu tuh kayak kata-kata klise ya. Iya, benar. Terus?
Ya karena terbukti memang dari berapa puluh temen gua dari zaman dulu, ya sekarang yang nyisa cuma berapa orang kayak gitu. Makanya gua nggak mau membuka kalimat dengan sombong kali ya, lebih baik ke gimana apa kabar, ada uang 200 nggak gitu. Pinjam dulu lah, gajian diganti paling gitu sih kalau gua. Lo gimana, setuju apa nggak setuju? Setuju sih, kurang lebihnya sama kayak gitu juga. Itu tuh kata-kata kayak bener-bener klise banget lah, kayak ngejatuhin diri sendiri sih jatuhnya, ya enggak sih? Atau kalau misalkan kita mikirnya, oh lu sombong ya sekarang, jadi dia bisa nyombongin sesuatu dan kita nggak bisa gitu. Jadi itu tuh kayak bener-bener ngerendahin diri sendiri sih. Kalau menurut gue kayak gitu. Wih keren banget cara pandang. Oke, next. Oke, sekarang statement yang keempat, berhenti keseringan mager. Coba mulai olahraga rutin biar enggak jompo muda. Nah, lo kapan terakhir olahraga, Cel? Olahraga apa nih? olahraga apa dulu nih? Olahraga tuh kan ada olahraga negatif nih. Apa tuh sih yang negatif? Biasa. Kayak gimana? Biasa. Gak Gak usah dibahas. Ini yang pendengar tuh nggak tahu nih yang negatif kayak gimana. Ya olahraga negatif tuh ya kayak gitulah 21 plus ke atas lah. Oh gitu. Oh itu ada olahraganya. Ada. Nih kalau ngomongin olahraga positif berarti ya kita langsung lewat aja lah, anjing tuh emang mancing. Ngomongin olahraga positif tuh, gua terakhir kali tuh kapan ya, Is? Tapi kan dulu kan lu futsal aktif ya. Nah, itu dia, Is. Terus. Itu dia. Sekarang kenapa tuh nggak aktif? Gue kayaknya dari ini deh, dari pertama gue suka judi online tuh. Gue berhenti olahraga, kenapa? Karena memang ketika gue memasuki ranah judi online, gue selalu diiringi dengan konsumsi barang-barang haram. Narkoboy. Bener, gue mengaku aja lah karena sekarang udah bersih, jadi gue berani mengaku. Sekarang masih udah bersih ya? Udah bersih. Cuma masih kotor dari hutang. Ya, hutang masih ada dan hujatan masih ada tiap hari kayak gitu. Terus. Kayak gitu. Iya, maksudnya berhenti untuk mager ya setuju banget lah berhenti untuk mager. Cuman memang untuk pengaplikasiannya kadang memang susah, Is. Karena waktunya nggak ada atau gimana nih? Bukan waktunya nggak ada, memang ya malas gitu. Gua ngerasa bahwa malas tuh kegiatan yang jelek. Cuman untuk masalah realita di kehidupan sehari-hari gua malas banget gitu. Kalau misalkan memang tidak ada kerjaan yang memacu adrenalin gue untuk bangkit dari tempat tidur, ya gue tetap tiduran, Is, YouTubean, bahkan dari pagi sampai siang. Keluar kamar tuh cuman kayak sholat mungkin ya gitu. Kalau lagi sholat emang lagi ingat Tuhan. Sisanya biar rebahan gue, Is, kayak gitu. Cuman gue setuju memang berhenti keseringan mager tuh gue setuju banget. Cuman untuk pengaplikasiannya ya sedang gue coba lah kayak gitu. Kalau lo? Ya kalau gue sih sekarang rutin ya, tiap minggu itu pasti ada lari lah. Iya emang si bangsat ini tuh tiap hari minggu tuh di grup tuh rame, lari-lari yang nggak lari tai gitu kan. Iya sih, itu udah jadi rutinitas ya, karena emang hari-hari kerja gue full dengan kerjaan, otomatis gue harus meluangkan waktu kayak libur, misalkan libur kan gue hari weekend minggu ya. Jadi gue sempetin lah beberapa menit atau beberapa jam buat olahraga. Yang paling gampang sih yaitu lari, karena nggak harus mikirin biaya untuk ngeluarin biaya atau apa. Betul. Kita cuman buat ngumpulin niat doang, ya udah go gitu sih. Kalau sekarang gue benar-benar fokus ke lari karena enak. Lari itu ini kan gue larinya di kota ya, keliling kota ya. Itu tuh bener-bener kayak me time gue yang bener-bener me time banget. Karena lihat cewek-cewek Cindo. Anjay. Bukan. Bener kan? Itu kan si bangsat olahraga tuh bukan buat membakar kardio, tapi memunculkan hasrat. Karyo. Mas Karyo. Yeah, itu sih benar-benar itu udah jadi rutinitas lah di setiap minggunya gitu gue nyempatin. Gimana sih gimana lu bisa sampai kayak maksudnya konsisten untuk melakukan olahraga setiap seminggu sekali dengan kondisi sebetulnya gua ngelihat ya lu sibuk, capek harusnya kan, balik malam gitu. Kenapa lu masih nyempetin buat lari setiap minggu dan pagi lagi? Karena gue mikir itu udah jadi kayak kebutuhan tubuh gua gitu. Tubuh gua udah di press dengan kerjaan, pikiran gue juga sama. Kayaknya dengan olahraga itu bisa jadi refreshing yang benar-benar
merefresh semua anggota tubuh sama pikiran sih. Makanya intinya ke kebutuhan sih, gue butuh itu, tubuh gue juga butuh, ya makanya gue bisa rutin gitu Cel. Dan kayaknya kalau menurut gue ya, olahraga di usia muda kayak gini ini ya bakal benar-benar membuat diri kita di masa depan tuh bakal ngerasa berterima kasih pada saat umur sekarang. Karena yang gue lihat kayak orang-orang tua gue lah atau kakek nenek gue, mereka yang sekarang udah tubuhnya udah rapuh ya, udah nggak bersemangat, ranting kali rapuh, udah nggak bersemangat lah, maksudnya udah lemah gitu. Kalau misalkan memang dari mudanya sering olahraga dan rutin, itu tuh di masa tuanya menurut gue ya, kalau misalkan rutin kayak gitu tuh di usia tuanya tuh nggak yang lemah banget lah gitu. Maksudnya gitu. I know, paham. Gitu. Oke, next ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini yang kelima. Jangan pelit buat investasi peralatan yang menunjang kesehatan. Wajing, gua enggak banget lagi. Kenapa tuh, Cel? Lu dulu deh. Kalau gua setuju sih. Kalau gua setuju. Setuju berarti lu udah ngelakuin ini dong. Perlahan. Apa yang udah lu siapkan? Ini Fasilitas yang udah lu siapkan. Kalau udah ada sih belum ya, tapi gua udah mikirin ini gua udah mikirin bahwa nanti ini kan gua kerjanya duduk sekarang ya. Duduk tuh kan pasti ada kursi, ada meja kan. Gua berpikiran bahwa tempat kerja gua tuh harus dibikin senyaman mungkin, kayak playground lah, kayak tempat bermain kita tuh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi gua udah mikirin kayak kursinya tuh nanti gua mau beli kursi gaming, mejanya diganti meja biliar. Goblok anjing, ini kerjaan lu nggak bisa masuk, nggak muat meja biliar, goblok banget. Enggak bercanda. Contohnya mungkin kayak gitu ya. Nanti mungkin kedepannya ya ada beberapa lah yang mau gue beli, kayak misalkan sepatu yang bisa menunjang gue kesana sini, karena gue kerjanya nggak duduk ya sebenarnya. Tapi bentar, gue potong dulu. Lu bilang mau beli sepatu untuk menunjang lu kerja. Ini kan berkaitannya dengan kesehatan dong. Betul. Berarti otomatis sepatu apapun yang lu dipakai, ya menurut gue sama aja dong. Oke. Iya kan? Lu Logikanya. Bertanya sama orang yang emang posisinya lumayan edik di bidang sepatu. Anjing, lah, sombong. Sepatu ya sepatu gimana ya? untuk saat ini, Cel. Mereka yang membuat sepatu kayak brand-brand besar Nike, Adidas dan yang lain-lain lah. Mereka sekarang lebih ke fungsional. Jadi beberapa produk yang mereka keluarkan itu tuh tujuannya benar-benar dibilang kayak udah ada porsinya masing-masing lah. Misalkan lu buat running, nanti mereka bikin nih khusus buat running, atau buat yang cuman jalan-jalan santai, itu tuh bisa dibikin khusus juga buat jalan-jalan santai. Artinya kan gue butuh buat jalan-jalan santai kan, nggak yang running banget. Nah itu tuh juga ada sepatu yang emang ngebuat kita nggak pegal ketika kita jalan. Oh, otomatis kan itu ngebantu dong. Bener nggak jadi sih? memang spesifikasi bukan speknya, spek si sepatu itunya memang ada yang dibikin khusus. Ya kayak gitulah. Maksudnya ya dibikin khusus kayak gitu. Jadi kita benar-benar terbantu juga sih dengan adanya produk-produk baru yang mereka keluarin, yang mereka berpikiran bukan hanya ke mungkin kayak kerennya aja ya. Kalau dulu ya, kalau gua sampai sekarang masih kayak gitu ya, gimana kerennya ya. Karena fungsional sih, gue lebih ke situ sih kalau sekarang. Jadi mereka ngebuat barang-barang yang benar-benar worth it lah untuk mereka beli, dan itu tuh ada tujuannya gitu. Tujuannya untuk sepatu ini tuh buat apa gitu. Nah kayak gitu. Kalau gue itu sih, itu yang mungkin barang-barang yang deket yang bakal gue beli gitu. Kalau gua ngomongin masalah jangan pelit buat investasi peralatan yang menunjang kesehatan, gua setuju. Pasti setuju. Masalahnya balik lagi, cuman sayangnya gua belum kepikiran sampai sana. Gue cuman kayak setuju aja tapi ngelakuinnya belum mau gua. Oh gitu. Kayak ya kita ambil contoh yang paling make sense sama obrolan kita barusan ya, masalah sepatu. Gua tuh selalu gini dalam pembelian brand apapun, tas sepatu, hoodie apapun baju gitu ya,
Gua tuh kalau beli tuh memang parameternya adalah gua ngerasa cocok. Oh gitu, bukan nyaman ya. Bukan nyaman, bukan fungsi, bukan harga. Terus Sebagai contoh aja kita ambil, gua dulu sering nabung buat beli yang menurut buat beli barang-barang yang menurut orang lain itu terlalu kemahalan dan gunanya itu sedikit. Itu kan cara pandang orang kayak gitu. Cuman ya emang kegemaran gua tuh kayak gitu. Gua pernah beli jaket sampai 1.000, harga 1.000. Bagi Rp1.000. sejuta. Sejuta. Ya bagi kita kan itu kemahalan kan, bagi kita. Kayaknya enggak sih. Oh, lu udah Ya, banyak iya, duit iya. anjing. Ya, bagi sebagian orang itu kemahalan 1 juta. Nah, gitu Gak kayak wajar gitu. lah gitu ya. Gak wajar, Terus, benar gak wajar. Tapi gue tetap dengan idealis gue untuk membeli jaket itu karena gue ngerasa kayak jaket itu bagus bagi gue gitu. Bodoh amat gue cara pandang orang lain kayak gimana menilainya. Cuman bagi gue itu bagus. Gitu. Tapi di sisi lain gue pernah juga beli sepatu yang harganya berapa ya, 60.000. Gue pernah. Gue nggak peduli dia cepet rusak atau apapun itu, entah itu KW atau apapun itu, gue ngelihat karena emang ngerasa bagus aja gitu gue beli. Makanya sampai detik ini sih gue belum bisa merubah kebiasaan itu ya, dimana gue membeli barang itu berdasarkan apa yang gue suka, bukan apa yang membuat gue nyaman ataupun harga yang sepadan sama apa yang gue mampu untuk bayar gitu. Yang penting lu suka dulu gitu. Nah, suka dulu, sama kayak cewek lah, suka dulu gitu kan. Kalau Pakai udah dulu. enggak. Pakai dulu. Enggak ada pakai-pakean. Oke. Iya sih, bener sih. Kalau barang bener juga apa yang kita beli bener harus kita suka juga sih, suka dulu maksudnya. Ya, suka dulu kan harusnya. Baru itu mikirin kayak nyamannya kayak gimana. Tapi kalau gua sih pasti nyaman paling utama setelah suka ya. Oh, lu nyaman dulu. Enggak, suka dulu terus nyaman. Cuman nyaman kalau misalkan barang yang gua suka terus nggak nyaman, gua nggak bakal beli. Kalau gua gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Pasti ada rasa tertarik dulu dong karena suka. Iya, betul. Terus gua coba, terus itu nyaman atau enggaknya. Kalau misalkan emang barangnya nggak nyaman, ya gua nggak bakal beli. Iya, karena ya gimana kita tahu barang itu nyaman apa enggak ketika kita tidak punya ketertarikan apapun untuk membelinya. Betul, gitu kan. Betul. Kita harus tertarik dulu nih, baru kita ngerasain oh ini nggak nyaman atau ini Realitanya nyaman. kayak gitu, Iya, kayak gitu. Makanya gua sedikit memang nggak terlalu setuju ketika ada ini apa namanya tuh istilah yang mengatakan don't worry bukan don't judge don't judge me, me to make my cover gitu. nggak tahu intinya kayak gitu. Gua nggak terlalu setuju dengan istilah itu karena memang gua entah tentang apapun itu gue ya pasti melihat covernya dulu gitu sebelum balik lagi ya baru isinya gitu ya. Nah kayak gitu. Toh kata Deddy Corbuzier pun ketika lu membeli bener Deddy Corbuzier di YouTube-nya pernah berkata gini. Tapi lu subscribe kan? Subscribe. Gini. Gue tuh paling ingat kata-kata Deddy Corbuzier ketika di video entah episode keberapa gitu. Dia pernah bilang kayak gini. Jangan lupa subscribe ya guys. Gua subscribe. Udah. Nah kayak gitu. Oke, gimana ya? Wah, itu jarang sih. Jarang kata-kata itu jarang yang disebutin sama YouTuber. And close ya the door gitu kan. Setiap Deddy ngomong gitu gua tutupin tuh emang kalau nonton itu. Gimana? Oke Cel, itu aja mungkin ya Cel ya. Bener karena memang Apa tuh? ini gue makasih banget loh. Maksudnya Anjay. dari episode 1 ke 4 gue nggak pernah berpikir kayak gue harus mengasih edukasi apa ke orang lain. Gue hanya edukasi sebenarnya sih. ya ini lebih ke edukasi. Oh gitu. Kenapa gue bilang edukasi? Karena memang ini bisa mengisyaratkan kepada orang-orang mungkin yang menerima tentang statement kita semua gitu ya. Atau mereka yang merasakan hal yang sama ya, di umur gitu. kita yang sekarang yang betul. Jadi 25 mereka ya. mungkin aware ataupun mereka mulai kayak punya planning untuk merencanakan di umur 25 mereka mau ngapain. Betul. Nah, setidaknya mereka pikirannya terbuka lah. betul. Ya. Setidaknya mereka terbuka dan Sip, terplanning hidupnya. Sip, Kayak sip, gitu. sip, Oke deh, thank you banget perbincangan yang lumayan Oke. bermakna kali ini ya kan. Siap. Mudah-mudahan apapun yang kita share hari ini, apapun yang kita berikan, wejangan yang kita berikan di episode kali ini dapat berguna bagi orang lain gitu. Amin. Entah diaplikasikan ataupun enggak ya, yang penting kita sudah memberikan sesuatu yang lumayan positif kayak gitu. Tapi by the way ini yang denger banyak kan? Satu lo doang. Banyak gila lu. Gua episode pertama aja, pertama yang berapa tuh, nonton berapa, tuh sekarang tuh
14. Itu pencapaian paling oke ya. Enggak, Sekian gini, konten, gini. itu pencapaian yang Gue oke paling gitu. menarik nih kalau misalkan kita membahas tentang sebuah Oh ini manjang nih. Berarti belum close nih. Iya, enggak, Oke, sedikit oke, nih, oke. sedikit. Karena memang untuk pertama kali gue bikin tuh dengan misalkan dengan kondisi yang nonton, gue kan sebelumnya memang sebelum Potamu ini kan gue bikin podcast yang memang nampilin visual kita gitu kan ya. Pertama ada yang nonton 10 pun gue nggak ngerasa kayak gimana gitu. Iya. Lu Gua curiganya siapa itu? Kakak lu yang satu Enggak, ya? enggak, Dua bokap. enggak, ya kan? kakak gue nggak suka YouTube. Yang keempatnya adik kembar lo gitu. Enggak, iya kalau yang itu ya, Iya. kayak gitu. Ya gue nggak terlalu berharap yang nonton ini banyak. Gue lebih berharap kayak gini sih, di mana ada satu orang yang ternyata kebetulan ngedenger omongan Oke. kita ini, ada sesuatu yang bisa mereka ambil. Anjay. Itu yang paling gue harapin dari apapun yang gue bagi dalam Potamu ini. Jadi gue nggak terlalu peduli sama viewers yang banyak atau sedikit kayak gitu. Oke. Betul sih. Benar-benar. Kayak gitu. Ya udah deh, kalau misalkan nggak ada yang mau kita bahas lagi, mungkin next time kita nanti bergabung sama si Belo, Bisa kita ya, membahas bisa ya. tentang percintaan Oh dia iya bertiga. benar-benar. Lu kenalin gua sama si Belo dong, Cel. Bukannya dia punya hutang ke lu. Nanti kita bahas. Kayak gitu. Oke, thank you guys. Oke. Is thank you banget Yo, ya siap, udah siap, datang siap. ke udah mau ngasih wejangan ke gua dan Oke. orang-orang yang mungkin mendengarkan. Ya balik lagi, mudah-mudahan apapun yang kita share semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Bye bye. See you.